Alhamdulillah masih single ya. Apa ya? Ading Abduh gitu kan. Bersekolah di Madrasah Aliyah ya. Iya, pernah. Nah, kan tahun ajaran baru Mas Abduh. Iya. Apa SBMPTN kah? Soal masuk di perkuliahan yang harus kita siapin. Apa sih? Paling tidak berkas-berkasnya kan masuk ke jalur prestasi, jalur apa dan lain-lain. Mas Abduh, selain tekad yang kuat, niat yang bagus, juga perlengkapan persiapan yang harus disiapkan sampai lulus 7 juz. Itu minimal 7 juz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Rasulullah lah yang nantinya akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dan menjadi umat-umat terbaik dan umat yang Allah berikan keridhaan serta syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu tempat yang insyaallah Allah muliakan bersama orang yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustaz Abduh mungkin ya. Panggil Abduh aja. Panggil Abduh aja. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau pada kesempatan kali ini. Di podcast kami sebelumnya mungkin pernah Abduh mungkin lihat ya, kita ada ngobrol masalah nikah muda dengan Habib Aal, lalu juga kita ngobrol-ngobrol soal wirausaha. Banyak sekali kita membahas podcast, namun baru beberapa kali kita membahas podcast tentang Islami. Nah, termasuk juga hari ini kita akan membahas tentang podcast berkenaan dengan nuansa Islami. Mungkin ini agak-agak kaku saya dengan Saudara Abduh ya, atau gimana sih namanya, Mas Abduh lah ya, biar ada masnya dulu. Walaupun sebenarnya Mas Abduh ini asli Banjar ya. Iya. Asli Banjar. Mungkin bisa perkenalkan dulu nama lengkap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abduh, umur 23 tahun. Ya, itu aja. Oke. Usia baru 23 tahun. Alhamdulillah masih single ya. Ya, masih single insyaallah. Jadi mungkin kita akan tanya-tanya dengan Mas Abduh. Kalau orang Banjar, Mas itu apa sih gantinya? Apa ya? Panggil nama. Tidak ada panggilan khusus gitu? Kalau Amang ada panggil. Apa ya? Kalau Amang kan Aman ya? Ya, Amang. Kadang kalau manggil orang itu panggilnya kakak. Kadang manggil itu yang lebih tua kakak. Yang lebih tua. Kalau sama adek ading gitu ya. Ading. Sama berarti ading aja gitu ya. Ya lebih enak ya. Tapi kan kurang enak itu. Ya sebenarnya sih enak tidak enak. Biasanya biar lebih enak nggak cuma sebut nama gitu kan. Kalau saya panggil Ustaz Abduh kan tadi keberatan. Ya ading Abduh gitu kan. Panggil Mas aja mungkin. Mas aja mungkin ya. Oke lah, kita kembali ke Mas ya. Jadi Mas Abduh ini kan insyaallah dulu pernah bersekolah di Madrasah Aliyah ya. Iya, pernah. Nah, kebetulan juga Mas Abduh ini juga dulu sekolah di Madrasah Aliyah dan menjadi alumni di sana. Ini kan tahun ajaran baru Mas Abduh. Iya. Kebetulan mungkin adik-adik kita banyak yang belum tahu gimana sih kalau sudah lulus SMA atau lulus MA atau SMK yang mau berkuliah. Kebetulan kan Mas Abduh juga berkuliahnya lumayan cukup jauh tuh, antar provinsi ceritanya. Dari Kalimantan Timur berkuliah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Iya. Apa sih yang harus kita lakukan nih? Atau ada tips-tips tertentu atau teknis tertentu ya kalau kita mau berkuliah di luar atau gimana sih? Silakan Mas Abduh. Ya, mungkin kalau menurut saya dari pengalaman saya berkuliah di luar kan, perkuliahan saya ini cuma kuliah swasta. Nah, kalau memang mungkin kalau dari teman-teman yang kuliahnya
perkuliahan negeri mungkin mengikuti apa SBMPTN kah? Nah, mungkin itu. Kalau saya yang penting yang pertama itu kita niat dulu. Niat ya niat mau kuliah. Karena ketika kita tanpa niat untuk kuliah itu sepertinya kurang afdol. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua, ketika kita masuk kuliah, godaannya itu banyak. Banyak ya? Banyak kuliah ya. Ketika kita masuk kuliah itu godaannya banyak. Tidak sedikit teman-teman yang sudah memasuki pertengahan daripada kuliah itu berhenti. Ya, karena mungkin karena tekadnya memang dari awal sudah kurang, karena niatnya memang kurang kan, dia di pertengahan berhenti. Banyak yang berhenti ketika di pertengahan, ketika mau akhir-akhir skripsi berhenti. Karena ya seperti itulah, mungkin kurang niat atau apa. Dan yang masalah kendala seperti biaya itu tergantung dari kitanya. Betul. Tergantung dari kita. Apalagi Mas Abdul ini kan jauh nih, di Iya. Kalimantan Selatan, orang tua di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Saya ketika kuliah itu tidak hanya mengandalkan dari finansial orang tua. Betul. Ya, kan saya di sana sambil berkuliah sambil bekerja. Ibaratkan itu bekerjanya sambil mengajar-ngajar kan. Ada waktu senggang di lain selain waktu kuliah, kita sambil mengajar. Jadi ada pemasukan mungkin bisa membantu kita untuk meringankan. Betul. Ya. Nah, terus kira-kira selain niat, ya memang namanya juga kuliah itu kan mengenyam pendidikan. Ya. Namanya mengenyam pendidikan itu berarti menuntut ilmu. Ya. Nah, menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah, betul ya? Betul. Nah, perlu niat yang betul-betul juga tulus. Iya. Nah, dari niat itu mungkin Mas Abdul jadi tadi menceritakan banyak teman-teman yang mungkin belum selesai, bahkan sudah mau skripsi ya. Iya. Harusnya selesai berhenti. Karena niatnya mungkin yang kurang kuat, tekad yang kuat. Iya. Selain niat, kalau kita mau kuliah itu apa sih yang perlu disiapkan? Kalau dari segi dana mungkin masing-masing dari kita punya kemampuan masing-masing. Iya. Nah, mungkin ada tips khusus soal masuk di perkuliahan yang harus kita siapin. Apa sih? Mungkin dari bentuk perlengkapan atau gimana? Kan ada ngisi formulir gitu. Iya. Ya, kalaunya pengalaman kalau kita mau masuk kuliah itu paling tidak berkas-berkasnya kan kita lengkapi seperti apa ya? Surat tanda lulus. Ya, surat tanda lulus seperti seperti KTP perlu ijazah dan lain-lain. Pokoknya apa yang kita punya kita persiapkan. Contoh seperti piagam-piagam juga kalaunya membantu itu bisa membantu ketika masuk kuliah. Ya. Mungkin piagam-piagam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dan lain-lain itu kalau kita memang membutuhkan kalau memang dibutuhkan itu bisa dipakai. Oh gitu. Iya, karena seperti itu kan bisa masuk ke jalur prestasi, jalur apa dan lain-lain gitu. Dan itu juga bisa menunjang ke beasiswa mungkin ya? Iya, mungkin bisa. Nah, itu jadi mungkin selain niat, perlengkapan, apalagi Mas Abdi kan jauh ke Banjarmasin. Kan nggak lucu kalau sudah di Banjarmasin ketinggalan berkas-berkas kan. Iya. Masa iya harus balik lagi atau ya memang sekarang udah bisa dikirim lewat jasa pengiriman barang. Iya. Tapi kan alangkah baiknya dipersiapkan sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang mau berkuliah bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan sama Mas Abdul. Selain tekad yang kuat, niat yang bagus, juga perlengkapan persiapan yang harus disiapkan juga dilengkapi. Nah, ngomong-ngomong soal kuliahnya ya udah mau masuknya. Sekarang masuk kuliahnya ini dapat bocoran Mas Abdul ini kan cukup banyak nih menghafal Al-Qur'an. Iya. Nah, itu memang kuliah jurusan Al-Qur'an atau memang gimana sih? Nah, ini uniknya kampus saya kan. Saya itu kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Ya. Kampus itu berdiri pada seingat saya tahun 2000. Tahun 2000 berdiri. Itu awal berdirinya itu karena memang dipersiapkan untuk orang-orang yang MTQ. Oh gitu. Ya, untuk orang-orang yang memang ingin mendalami ilmu Al-Qur'an. Seperti nanti di situ diajarkan ya seperti macam-macam tahfiznya, tajwidnya, misalnya belajar langgam-langgam kan seperti langgam-langgam yang Nahawan, ros beti itu diajarkan di situ. Terus lagi
Itu kan perkuliahannya, terus dari jurusannya kan di situ hanya 2. Jadi ada yang pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi tergantung dari jurusan apa yang kita ambil, program pendidikannya, maka di situ itu yang kita pelajari. Betul. Nah, tapi tidak tertinggal Al-Qur'annya. Jadi ibaratnya jurusan memang cuma 2 yang baru dibuka saat ini. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong, Mas Abdul ngambil jurusan apa nih? Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, PGMI. Berarti guru MI ya? Iya, guru Nah, MI. jadi buat teman-teman juga saat ini Mas Abdul ini berprofesi sebagai guru ya? Iya. Sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kutai Timur ya, di Min 2 Kutai Timur, Kecamatan Sangkulirang. Ya. Nah, jadi kuliah ngambil jurusannya tadi itu salah satunya apa namanya PGMI, Iya. ada muatan khusus untuk menghafal Al-Qur'an gitu. Iya. Itu diwajibkan. Diwajibkan setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa. Kami itu dalam 1 minggu perkuliahan ada waktu 3 kali setoran. 3 kali setoran. Ya. Kalau untuk khusus kami kan PGMI itu ada sekitar mungkin 1,5 jam waktu untuk setoran kan. Jadi wajib dalam satu orang mahasiswa itu ketika sampai lulus 7 juz. Nah, Sampai lulus 7 juz. itu minimal 7 juz. Kalau tidak memenuhi target maka otomatis akan banyak dapat denda-dendanya. Oh gitu. Iya. Berarti namanya wajib ya? Iya, namanya harus wajib, diselesaikan. harus diselesaikan. 7 juz kalau S1 ya. S1 itu dihitung-hitung sekitar 4,5 tahun normalnya ya. Iya, normalnya. Ya 4 tahun lebih lah normalnya. Selama 4 tahun lebih harus menghafalkan sebanyak 7 juz. Iya, dan itu wajib. Itu wajib. Kalau enggak bisa menghafal atau selesai dapat denda. Dapat denda. Contoh dendanya apa sih? Dendanya ya uang. Kan? Oh, uang. Iya. Dia setiap bukan setiap itu. Setiap semester kan setiap semester itu ada target Target hafalan target tadi. hafalan. Setiap semester itu ada target hafalan, target ujiannya. Kalau dia hafalan dan ujiannya sampai di target, misalnya semester 1, kalau seingat saya berapa ya, 3 juz. 3 juz. Nah, ujiannya jadi Semester 1 itu. Iya, kalau nggak salah 3 juz. Kalau nggak salah, Iya. kalau nggak 3 juz, 2 juz itu diujikan segitu. Kalau tidak sampai memenuhi target, kalau tidak sampai memenuhi target, maka dia denda, dapat sanksi, dapat denda. Tapi yang tadi salahnya bukan semester 1, semester 2. Semester 2. Ya, kalau semester 1 itu khusus untuk tahsinnya. Oh, perbenahan bacaan Iya. tahsin. Iya. Ya. Oh, semester 1 itu belum menghafal. Belum menghafal. Nah, sepatu teman-teman yang mau berkuliah di sana atau berkuliah dengan semodel ini, Iya. jangan takut di semester 1 sudah mau pleng hafalan. Iya. Tapi kita diperbaiki dulu Diperbaiki tahsinnya. Mungkin yang kurang tajwidnya Iya, yang kurang diperbaiki, diperbaiki. cara bacaan yang kurang mungkin diperbaiki dulu. Sudah lurus, sudah baik, mulai hafalan. Ya, baru Di mulai semester hafal. Semester 2. Tergantung orangnya kan. Kalau dia memang sudah semester 1 sudah bagus bacaannya, sudah boleh menghafal. Kalau dia memang semester 1 belum bagus, dia masuk itu ada namanya di sana kuantum tahsin. Kuantum tahsin. Ya, pada kuantum tahsin itu badan yang mengelola mahasiswa ini, mengelola bacaan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu, setiap mahasiswa yang belum bagus bacaannya nanti dikelola oleh kuantum tahsin, diajarkan oleh pengajar-pengajar yang ada di kuantum itu. Masya Allah. Berarti ini betul-betul Qur'ani ya? Iya. Dari awal semester 1 udah diharuskan bacaan dulu. Iya. Semester 2 setelah bacaan bagus, ini bagi yang mungkin belum mampu secara baca Quran di semester itu dibantu ya. Iya, dibantu. Tapi kalau memang dia udah bisa lancar baca Quran, Iya. di semester 1 udah mulai penghafalan ya. Iya, udah. Penghafalan. Nah, semester 2 bagi yang belum mampu membaca Al-Qur'an, Iya. satunya digembleng, 2-nya baru hafalan. Iya. Dan Iya. itu wajib. Itu wajib. Seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa. Dan harus ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ya, harus ada sertifikat tahsin. Kalau dia lulus maka dia dapat sertifikat, maka dia boleh menghafal. Masya Allah. Kalau dia tidak ada sertifikatnya, otomatis mungkin nanti sampai dia KKN pun dia susah mengikuti KKN, mengikuti ujian-ujian skripsi itu susah. Berarti kunci wajib. Kunci wajib. Kalau bagi saya yang berkuliah secara umum, walaupun jurusan pendidikan agama, kunci kami wajib itu adalah memenuhi SKS.
Kan gitu. Iya. Kalau SKS sudah selesai, boleh ngambil ke mata kuliah berikutnya di semester berikutnya. Iya. Kalau belum selesai, maka turun ke bawah, Iya. ngambil SKS yang belum selesai. Iya. Selain hal itu yang diterapkan, juga ada yang diterapkan kuncinya tadi harus tahsin hafal selesai. Ya, harus Dengan sertifikat. dengar sertifikat. Setelah itu menghafalkan Al-Qur'an. Iya. Berarti ini betul-betul bagi yang mau belajar benar-benar belajar. Iya. Mungkin tadi saya mulai memahami nih apa yang disampaikan Mas Abduh. Kuliah ini harus betul-betul niat. Iya. Karena kalau setengah-setengah, down pada saat teman-teman udah mulai hafalan, Iya. saya masih tahsin. Iya. Udah hampir aja gitu Ya, ya. betul kayak gitu. Nah, itu mungkin salah Ya, satunya. ada salah satunya. Atau mungkin dia udah selesai tahsinnya, Ya. mulai di hafalan, jomplang di hafalan, apa ya bahasa jomplang? Tertinggal di hafalan, tertinggal di hafalan. teman udah maju, dia belum, Ya. itu juga mungkin menjadi penyebabnya. Iya. Ini betul-betul memang perlu digembleng pendidikan Al-Qur'annya di mungkin kalau bisa seluruh mata kuliah atau ada mata kuliah khusus di setiap jurusan di fakultas tertentu mungkin wajib Iya. ya bagi yang muslim ya. Iya. Ini mungkin salah satu terobosan juga di pendidikan. Mungkin yang saya baru tahu adalah di kampusnya Mas Abduh. Saya berharap sih ada di kampus-kampus lain di Kutai Timur khususnya, umumnya di seluruh Indonesia ada teknis seperti ini, penghafalan Quran dan teknis tahsin bagi yang belum bisa baca Al-Quran. Ini suatu terobosan yang bagus. Mungkin saya baru tahu, atau mungkin di tempat perkuliahan lain sudah ada yang saya belum tahu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal hafalan Quran, ada kesulitan nggak sih? Banyak, lumayan. Banyak ya? Iya. Apalagi orang muda ini kan Ya, banyak. udah banyak. Ya, kadang kan memang pertama-pertama itu semangat membara, menghafalkan Al-Quran terus, menghafalkan ya karena apa? Mungkin kalau dapat kesulitan di situ, ketika kita dapat kesulitan ada sedikit susah Down, kan, down kan. Tapi ya sambil karena motivasi ibaratkan tuh kita pertama kan sudah memang niat ingin menghafalkan. Karena saya dulu sebelum saya masuk di situ kan saya memang sudah punya hafalan 2 juz. Nah, di situ saya niatkan kalau tidak diselesaikan ini kalau tanggung-tanggung saya menghafal, saya bilang mungkin tidak akan terjaga. Sayangnya. Ya, sayang tidak terjaga mungkin. Ibaratkan itu kurang tanggung jawabnya. Tapi mungkin kalau saya selesaikan, saya lanjutkan, mungkin insya Allah akan ada rasa tanggung jawab yang tinggi. Betul. Jadi saya lanjutkan karena memang sudah niat. Terus saya ingat orang tua kan sudah jauh-jauh menguliahkan. Menguliahkan kan sekolahkan ke Banjar sana kan, maka itu jadi motivasi saya. Saya ingat terus kalau saya down, saya ingat orang tua kan sudah jauh-jauh, jadi semangat lagi gitu. Nah, Mas Abdi ini juga di awal tadi diceritakan mandiri, walaupun ibaratnya ada kiriman dari orang tua, tapi tetap meringankan beban orang tua dengan cara bekerja. Ya. Di sana ngajar gitu. Ngajar SD juga. Iya, ngajar macam-macam. Nah, itu uniknya. Saya kan tadi kan di kampus kami ada yang namanya Kontum Tahsin. Saya termasuk daripada anggota di situ. Anggota ya. Oh, jadi diberdayakannya mahasiswa-mahasiswa ya? Mahasiswa. Saya kira dosen-dosen. Tidak, dosen itu ada dosennya memang yang pengelolanya. Kan penggeraknya mahasiswa yang memang sudah mengikuti ujian, diakui gitu ya? Ibaratnya itu ada sertifikatnya, terus ya ada kemampuan lebih. Masya Allah. Termasuk juga Mas Aldun ya. Jadi pada Kuantum Tahsin itu karena memang berkembang pesat di sana. Betul. Kuantum yang kami punya itu kan, jadi banyak sekolah-sekolah yang meminta tenaga dari kami untuk diajarkan tahsin. Oh, jadi iya. Membantu sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekolah, pondok dan lain-lain. Jadi dari pondok-pondok yang lain juga meminta kepada kampus kami untuk mengajarkan Al-Quran tadi. Iya, mengajarkan Al-Quran tadi, mengajarkan termasuk tahsin. Mas Abduh ada di dalamnya. Mengajar. Iya, mengajar. Di situ dapat upah dalam mengajarnya. Iya, dari sekolah-sekolahnya kan ada.
Oh, jadi dari setiap sekolah yang Mas Abdul masuki, terus karena diminta ya, Karena diminta. terus mengajar baru dapat ibaratnya honor lah ya, dapat honor dari situ, Masya Allah. Jadi itulah bilang Mas Abdul tadi betul, niat dulu. Kalau masalah perkuliahan, uang dan sebagainya itu, insya Allah mengalir. Ya, mengalir. Karena bagi orang yang menuntut ilmu, saya lupa hadis ya, tapi bagi yang menuntut ilmu itu rezekinya dilapangkan. Ya, Betul gitu ya? insya Allah lapangkan. Insya Allah. Nah, bagi teman-teman juga ini motivasi apa namanya besar sekali. Mungkin bagi pribadi saya juga yang mungkin hafalannya jauh ya. Mungkin saya juga juz 30 aja belum juz 30 saya belum hafal semua. Kalau Mas Abdul sekarang insya Allah ada berapa hafalannya? Yang kuat betul hafal. Kalau yang kuat bisa dibilang susah dibilang kuat kan. Ya, yang paling tidak bisa diulang ada sekitar 10 sampai 15 juz bisa 10 diulang. sampai 15 Iya. juz ya. Ya, kalau diulang. Itu dari Al-Baqarah ya? Ya, dari Juz Al-Baqarah, pertama dari ya. Al-Baqarah. Ya. Nah, terus untuk apa namanya hafalan Quran. Nah, sekarang kan Mas Abdul ini udah bermasyarakat nih. Ya. Nah, kita udah ngobrolin masalah kuliah kan, dari awal ke kuliah. Sekarang ngobrolin soal bermasyarakat lah. Udah lulus dari perkuliahan, sekarang bermasyarakat. Udah ngajar juga di madrasah ibtidaiyah. Sekarang gimana? Rasanya udah kembali ke kampung. Apakah hafalan Qur'annya sangat bermanfaat bagi pribadi, keluarga dan juga masyarakat? Bagi Mas Abdullah? Bagi saya alhamdulillah merasakan berkah dari Al-Qur'an. Berkah di Al-Qur'an. Ya, berkah dari Contoh. Al-Qur'an. Contohnya kan saya itu kan bukan hanya ketika saya pulang ke sini, ketika saya kuliah pun berkah Al-Qur'an itu banyak datang. Ya, kita ibaratnya rezeki itu lancar. Rezeki itu lancar, terus pekerjaan itu bukan kita yang mencari. Pekerjaan bukan kita yang mencari, tapi orang yang mencari. Orang yang mencari Orang yang mencari ke kita. Iya, itu yang saya rasakan kan. Contohnya saja seperti di sini kan itu orang yang mencari, terus lagi sebelum saya di sini saya sudah dikontak, sudah diminta mengajar di Banjarbaru, mengajar di pondok. Banjarbaru itu Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Mengajar di pondok di situ kan. Cuman karena orang tua tidak mengizinkan, jadi saya pilih di sini saja. Sebelumnya juga saya juga disuruh mengajar di pondok di Raha Montai. Montai Banjarmasin juga ya? Ya, menjaga itunya, tahfiznya kan. Jadi pembina, tapi ya karena sekali lagi saya pulang ke sini saya tidak bisa ke sana. Ya, orang tua ibaratnya masih pengen Mas Abdul di Sangkulirang. Ya, masih pengen di Sangkulirang. Alhamdulillah di Sangkulirang ada aja. Ya. Rezekinya ada, lancar. Mungkin juga selain di sisi rezeki juga mungkin terjaga ya. Ya, terjaga. Masya Allah, orang muda itu saya pernah merasakan muda, Masya Allah susah betul menjaga diri pribadi itu sangat susah. Mungkin ada gangguan-gangguan dari perempuan, gangguan-gangguan dari masalah kenakalan remaja. Ya, ini juga mungkin salah satu bagi orang tua yang mungkin resah bagaimana masa depan anaknya. Tidak mesti harus berpikir secara finansial misalnya, tapi bagaimana caranya menghafalkan Al-Quran ini kan jauh dari finansial. Apa sih menghafalkan, tidak dapat uang apa-apa memang, tapi dari segi lain Allah memberikan hikmah yang tidak disangka-sangka. Ya, betul. Betul ya? Ya, betul. Ibaratnya gini, kita merawat Al-Quran, kita kan ibaratnya itu merawat Al-Quran, tapi karena kita merawat Al-Quran, menjaga Al-Quran, otomatis Allah pun merawat diri kita sendiri, menjaga kita. Kita merawat Al-Quran, menjaga Al-Quran, Allah yang menjaga kita, karena kita menjaga Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Nah, tadi kan ada Mas Abdul bilang, sekarang saya di sini. Di sini itu teman-teman mungkin yang belum tahu, Mas Abdul juga sekarang menjadi imam. Ya, imam masjid di salah satu desa. Ini masuk desa Banu Hilir ya? Banu Hilir di Penyolongan. Nah, teman-teman yang mungkin dari berbagai daerah di Kutai Timur, Kalimantan Timur yang pernah mungkin mengunjungi ke Sangkulirang akan melewati masjid ini, karena masjid ini juga mungkin bisa dikatakan masjid pertama untuk masuk ke Kecamatan Sangkulirang. Betul ya? Iya. Nah, letaknya di sebelah kiri jalan, nanti kita akan tampilkan masjidnya.
Mudah-mudahan teman-teman juga bisa singgah ke sini untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya. Nah, Mas Abdul ini kan sekarang jadi imam di Masjid Penyelongan gitu ya, atau masjid apa sih namanya di sini? Muli Al Khair. Muli Al Khair. Ya. Ada masjid. Selama ini saya tinggal di Sangkurang, baru ini tahu namanya. Karena lebih orang kenal Masjid Penyelongan. Nah, imam muda yang sekarang menjadi imam di Masjid Penyelongan lah, saya sebutnya lebih mudah. Mas Abdul ini di sini udah berapa lama? Ya, sekitar hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Merasakan kenyamanan di sini? Merasakan Ya? sekali. Masyarakatnya bagus, enak. Terus tenang di sini. Tenang ya? Iya. Nah, ini yang ruang ini yang saya pakai podcast dengan Mas Abdul adalah rumahnya imam masjid di sini ya? Sendirian tinggal? Ya, sendiri. Nah, Mas Abdul masih sendirian ya? Enak, tenang. Enak, tenang. Nah, jadi, tapi ada rencana mau merit ya? Menikah ada? Itu pasti. Oh, itu pasti. Ya, mudah-mudahan kita doain karena berkah Ramadan dicepatkan nikahnya, amin. Nah, jadi itu Mas Abdul sekarang menjadi imam di Masjid Penyelongan. Selama jadi imam, Mas Abdul ada kesulitan nggak sih? Selama jadi imam, ya ngalir-ngalir gitu-gitu aja. Kalau jadi imam, pernah ada putus hafalan nggak pas imam? Pernah? Kalau saya pernah. Salah-salah sedikit mungkin ada. Ada ya? Iya. Dan juga selain sholat 5 waktu imamnya Mas Abdul di sini, tarawih juga. Mas Abdul. Iya. Tarawih ya dari pertama sampai sekarang masih Mas Abdul. Iya. Ini Ramadan keberapa sih? Keberapa? 13 kah? 13 ya? 13 kali. Nah, jadi teman-teman ini udah Ramadan ke-13. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Tadi saya lupa di awal. Podcast ini juga insyaallah dirilis pada saat bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan juga teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini ataupun menonton podcast ini bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kami obrolkan. Terakhir, Mas Abdul, selain jadi imam di sini, juga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah, ya Pak, di Madrasah Ibtidaiyah atau Min 2 Kutim. Ada profesi lain selain itu? Ada? Apa itu? Kalau profesi, ya ngajar-ngajar aja, ngajar TPA. Oh, TKTPA ya? TKTPA, ngajar tahfiz, ada juga dia. Masya Allah. Ya. Dengar-dengar juga Mas Abdul ini dulunya pernah ikut pramuka ya? Ya, pernah. Nah, ini yang uniknya setiap di pembahasan channel saya pasti ujungnya ada soal pramuka. Ya. Nah, Mas Abdul ini dulu bersekolah di Madrasah di Madrasah Aliyah. Waktu di Aliyah, saya sempat ketemu sama Mas Abdul. Waktu itu jujur saja saya nggak nyangka kalau Mas Abdul bisa menghafalkan Al-Quran seperti saat ini. Karena itu tadi, setiap orang bisa saja menghafal Al-Quran. Saya lihat Mas Abdul itu pertama-tama biasa aja, normal-normal aja, Ya. kayak anak pada umumnya, biasa. Tidak ada hal yang menonjol. Jadi jangan takut kalau menghafal Al-Quran. Oh, saya ini tidak alim, Ya. betul ya, begitu ya. Saya ini pernah ini pernah itu. Justru mungkin dengan menghafal Al-Quran bisa merubah diri kita. Ya, bisa merubah diri kita. Mungkin ada cerita tertentu teman, sahabat atau Mas Abdul sendiri? Ya, mungkin dari teman lah, mungkin insya Allah. Seperti teman saya kan dulu itu dia sebelum menghafalkan Al-Quran, termasuk orang yang ya lumayan lah seperti nakal gitu ya. nakalnya ya. Setelah menghafal Al-Quran, setelah menghafal kan, karena dia menghafal mulai masuk kan, itu ada di dalam dirinya itu seperti apa namanya kalau dalam itu kekuatan dalam diri itu, kekuatan Al-Quran, keberkahan Al-Quran yang menyelimuti dirinya sehingga dia pelan-pelan mengubah diri dari yang tadi mungkin dari lembah kegelapan ke lembah yang terang benderang. Dengan berkah Al-Quran. Ya. Nah, itu juga teman-teman jangan berpikir saya ini itu alasan lah, itu mungkinnya seputar alasan. Kalau kita memang mau berubah, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, untuk closing penutup dari podcast kami, saya pengen juga mungkin Mas Abdul bisa melantunkan bacaan suci Al-Quran, mungkin 1, 2, 3 ayat atau satu surah lah ya. Dari juz 30 boleh, atau dari juz pertama surah tertentu boleh.
dibacakan untuk memotivasi teman-teman dan juga agar kita di bulan Ramadan ini mendapat keberkahan Al-Quran itu sendiri. Mungkin tafadhol. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk di penghujung podcast ini. Sebenarnya masih ada satu challenge yang saya pengen lakukan bersama Mas Abduh, tapi karena waktu dan lain hal yang sudah harus memisahkan kita di perjumpaan pada kesempatan ini, lain waktu mungkin kita bisa collab bareng-bareng sama Habib Al ya, Insyaallah. Yang kemarin kita pernah sempat undang juga di sini sebagai salah satu bintang tamu narasumber berkenaan dengan nikah muda. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Habib Al atau Said ya, bisa mungkin nanti bergabung bersama kami di dalam podcast berikutnya, insyaallah ya. Mungkin teman-teman sekalian, apa yang disampaikan dengan Mas Abdul tadi bisa bermanfaat dari bagaimana mempersiapkan diri masuk ke perkuliahan. Berkuliah tadi harus dengan niat yang betul-betul kuat. Apalagi seperti yang dilakukan oleh Mas Abdul ini, Masya Allah sekali, sambil kuliah sambil menghafalkan Al-Quran, bahkan menjadi salah satu pengajar di dalam kuantum tahsin tadi ya, yang selain mengajarkan teman-teman atau adik-adiknya di perkuliahan, juga mengajarkan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar perkuliahan atau kampusnya. Lalu kita ngobrol tadi masalah soal Mas Abduh yang mengajar dan sekarang udah menjadi salah satu imam di masjid di Kecamatan Sangkluran, khususnya di Penyolongan. Mudah-mudahan obrolan-obrolan kami di bulan suci Ramadan ini bisa memberikan hikmah yang luar biasa kepada kami berdua dan juga umumnya kepada teman-teman. Saya akhiri, saya Jerry Muhammad. Saya Muhammad Abduh.
mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.